Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita yakin pada hari akhirat, yang menjauhkan kita dari tercabutnya nikmat, dan semoga kita seluruhnya digolongkan termasuk orang-orang yang mendapat kenikmatan sebagaimana yang dibacakan oleh imam kita tadi. Tadi yang dibacakan adalah surah An-Naba, tepatnya di juz 30. Pada rakaat pertama kita diceritakan tentang orang-orang yang ingkar akan hari akhirat, orang-orang yang tidak mau beriman kepada hari akhirat, orang-orang yang bertanya-tanya tentang hari akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Bukan Allah tidak tahu sehingga mereka bertanya, tapi ini di dalam ilmu bahasa namanya al-istifham lit-takhbih. Bertanya tapi bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah bertanya supaya menghinakan mereka. Allah tahu bahwa mereka bertanya anin naba'il azim, tentang perkara yang besar, tentang perkara yang dibawa oleh Allah untuk kita diperintahkan beriman, tentang perkara yang dibawa oleh Rasulullah untuk dikabarkan bahwa ada hari akhirat, tentang perkara yang besar adalah tentang perkara hari akhirat, hari berbangkit. Kemudian Allah ceritakan terus menerus, diberitakan tentang ayat kauniyah, ayat-ayat yang nampak yang mereka bisa lihat, supaya meyakini ayat-ayat, tanda-tanda yang mereka baru melihat di hari kiamat. Tapi bersamaan dengan itu, karena dosa-dosa yang mereka lakukan, akhirnya menutup hati mereka, menutup pikiran mereka, menutup rasa mereka, sehingga Allah katakan fadzuqu falan nadirakum illa adzab. Maka rasakanlah itu adab. Kalian tidak paham, dan kami tidak tambahkan kepada kalian di akhirat kecuali adab yang pedih. Akan tetapi di rakaat kedua Allah kabarkan innalil muttaqina mafazah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, melakukan perintah menjauhi larangan, terus di atas keyakinan, Allah sediakan dengan surga-surganya, dengan fasilitas-fasilitasnya. Ini yang bisa kita ingatkan diingatkan akan hari akhirat, sebagaimana ini dibenarkan dalam kajian kitab kita yang kemarin, yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim annaha tukmi basiratil qalb, bahwa dosa itu betul-betul bisa menjadikan mata hati itu buta, wa tatmisu nuruh, dan meredupkan cahayanya, wa tasuddu turuqul ilm, dan menghalangi seseorang dari jalan-jalan ilmu, wa tahjibu mawaddatil hidayah, dan menjadikan seseorang terhalangi dari hidayah. Ini bukti nyata. Kita diceritakan di surah An-Naba tadi, bagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah tidak beriman kepada Rasulullah, padahal dia lihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diceritakan langsung, lihat akhlaknya Nabi, lihat ibadahnya. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tetap tidak beriman, karena dosa telah menyeliputi mata, kepala, dan hati mereka. Di pertemuan kali ini kita menambahkan satu faedah. Kata penulis, wa min uqubatiha, dari akibat dosa, annaha tusakkirun nafs wa taqma'uha wa tadrisuha wa tuhakkiruha. Sesungguhnya dosa
akan menjadikan jiwa itu hancur, menjadi kecil, menjadi tertindas, dan dia akan mengotorinya dan menghinakannya. Jadi akibat dosa, kata penulis, bisa menjadikan jiwa itu menjadi kecil, kerdil, bisa hancur bahkan, atau minimal mengotorinya atau menghinakannya. Maka kita melihat semua dosa mengantarkan kepada kehancuran. Tidak ada satu dosa kecuali mengantarkan kepada kehinaan. Tidak ada dosa kecuali menghantarkan pada kekerdilan. Dan kata penulis, hatta tasiru asgaru syai'u ahkaru. Akan tetapi dosa itu bertingkat-tingkat. Maka dari itu seseorang sampai kepada hal yang terkecilnya, hal yang terhinanya, hal yang terkotornya. Kama anna ta'atan miha wa tazkiha wa tukabbiruha. Sebagaimana ketaatan. Ketaatan itu akan membuat orang semakin tumbuh besar, mulia. Semakin suci seseorang, semakin dimuliakan, semakin ditinggikan. Qala ta'ala qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh hina, sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi inti pelajaran yang bisa kita lihat, bahwasanya ketaatan akan melahirkan kemuliaan, akan melahirkan ketinggian, dan kemaksiatan akan mendatangkan kehinaan, akan mendatangkan kehancuran, akan mendatangkan kerendahan. Wal makna qad aflaha man kabbaraha wa a'laha bi ta'atillah wa adharha. Dan makna qad aflaha, siapa yang dibesarkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah dengan ketaatan kepada Allah. Wa qad khasira man akhfaha wa hakara wa saddara bi maksiatillah. Dan sungguh merugi orang-orang yang dihinakan, direndahkan, dikecilkan karena dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini yang bisa kita berikan, inti pelajaran yang bisa kita petik di pertemuan kali ini, bahwasanya penulis mengingatkan kepada kita bahwa dosa akan menjadikan jiwa itu terhina, menjadi kerjit, menjadi hancur, menjadi terkotori, bahkan bisa menjadi terhinakan. Sedangkan ketaatan akan menjadikan seseorang dimuliakan, ditinggikan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat dan peringatan kepada kita. Semoga kita seluruhnya dimudahkan oleh Allah melakukan ketaatan, sehingga kita dimuliakan di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita seluruhnya dihindarkan dari melakukan kemaksiatan, sehingga kita dihinakan sebagaimana dihinakannya orang-orang terdahulu. Fir'aun yang merasa hebat, merasa tinggi, memiliki kekuasaan, dihinakan dengan ditenggelamkan. Qarun merasa hebatnya hartanya, orang yang paling kaya, dihinakan, dimasukkan ke dalam bumi. Dan begitu juga kaum Samud, kaum 'Ad, dan orang-orang yang lebih hebat dari kita, lebih kaya dari kita, tapi ketika mereka melakukan kemaksiatan, mereka pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.